Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang akan menuju ke masa tua. Setiap manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmaniah. Dalam pertumbuhan tersebut terdapat tahapan-tahapan perkembangan dengan melalui fase yang panjang, dari masa bayi hingga berakhir dengan mati. Fase-fase itu adalah fase bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan fase usia tua. Semua fase ini pasti akan dilalui oleh semua manusia, kecuali orang-orang yang Allah Azza wa Jalla takdirkan ajal mereka datang terlebih dahulu. Sebelum mereka melewati semua tahapan di atas, semua fase akan juga dialami oleh setiap orang tanpa mampu menunda, menolak, atau melawannya. Demikian ini sudah menjadi salah satu sunnatullah. Tidak ada seseorang yang akan terus dalam satu fase secara terus-menerus. Ringkasnya, tidak mungkin seseorang akan berwujud bayi yang menyusu selama ia hidup di dunia ini tanpa mengalami perkembangan menuju fase berikutnya. Ini tidak mungkin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya." Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Inilah sebuah berita yang hak dari Allah Azza wa Jalla, yang juga dapat kita lihat realitasnya mengenai fase hidup yang dialami manusia di muka bumi yang berakhir dengan kematian pada ajal yang telah ditentukan. Masa tua, masa menurunnya fungsi tubuh. Marhalah syaikhuhah, masa tua merupakan fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami manusia. Fase ini telah disinggung dalam Al-Quran pada surat Al-Mu'min ayat 67 yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Mengenai batasan usia tua, Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, "Syekh, orang yang tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Berdasarkan ini, maka siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya. Kehidupan manusia akan berakhir umumnya pada kisaran usia 60 hingga 70 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usia umatku, umat Islam antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewatinya." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Saat fase ini mulai datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menyusut. Ketajaman mata mulai berkurang sehingga kebutuhan alat bantu untuk melihat, daya ingat menurun dan kulit mengendur, serta guratan-guratan tanda penuaan pun muncul. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya. Penyakit-penyakit degeneratif pun banyak muncul pada fase ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya?" Quran Surat Yasin ayat 68. Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa seseorang hamba ketika usianya semakin panjang, maka ia dikembalikan ke keadaan lemah setelah kekuatan dan keadaan tidak berdaya setelah kondisi prima. Syekh Asy'adi rahimahumullah mengatakan, akan kembali ke keadaan semula, keadaan yang lemah dalam pikiran dan lemah dalam kekuatan. Tidakkah mereka memikirkan bahwa anak Adam itu lemah dalam segala aspek? Maka hendaknya mereka memanfaatkan ucapan dan daya pikir mereka untuk taat kepada Rabb mereka. Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan, kemudian setelah usia 40 tahun, kekuatan dan fungsi organ tubuh mulai menurun, dan menurunnya kekuatan fisik berlangsung secara bertahap sebagaimana dahulu kekuatan fisik berkembang dengan bertahap. Perubahan-perubahan fisik dan non-fisik yang terjadi pada seseorang pada akhir hidup pasti akan terjadi dan tidak mungkin dihindari dan dilawan. Apakah seseorang akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan yang lebih ketika dianugerahi usia yang lebih panjang daripada kawan-kawan sebayanya? Usia yang panjang termasuk nikmat muqayyad,
yang tidak otomatis orang yang memilikinya lebih baik daripada yang tidak memperolehnya. Ia akan menjadi nikmat yang sebenarnya apabila pemiliknya memanfaatkannya dalam urusan-urusan kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan amalannya baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan orang yang berusia panjang bila disertai dengan amalan baik, yaitu amalan yang memenuhi syarat dan rukun yang dikerjakan sesuai petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang berumur panjang bahkan memperoleh usia di atas rata-rata, hakikatnya ia sedang mendapatkan kesempatan berharga dan peluang emas untuk terus berbuat baik bagi dirinya dan menghambakan diri kepada Rabb-Nya. Ia membekali diri dengan berbagai amal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, karakter seorang mukmin adalah bertambahnya amalan kebaikan seiring dengan pertambahan usia dan waktunya di muka bumi ini. Sebab ia yakin bahwa kematian bila datang kepadanya akan menghentikan kesempatannya untuk beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah usia seseorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Masa tua yang akan dialami oleh setiap orang sangat berbeda dengan masa-masa muda dan remaja. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi-fungsi organ tubuh yang menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal seseorang. Karena itu, aktivitas dan kesibukan seseorang dalam masa ini hendaknya lebih bersifat ukhrawi. Maka sudah sepatutnya siapa saja yang telah memasuki masa tua hendaknya lebih besar komitmennya dengan ajaran-ajaran agama. Walaupun komitmen dengan ajaran agama menjadi tuntutan atas setiap orang pada semua fase kehidupannya, namun pada fase ini telah berbentuk pada diri seseorang kemampuan yang besar untuk mengendalikan diri dari pemicu syahwat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah mengatakan, maka seyogyanya orang yang usianya semakin menua untuk memperbanyak amal soleh. Meskipun para remaja juga seharusnya demikian, karena manusia tidak tahu kapan ia akan meninggal. Bisa saja seorang pemuda meninggal pada usia mudanya atau ajalnya tertunda hingga ia tua. Akan tetapi yang pasti orang yang sudah berusia senja ia lebih dekat kepada kematian lantaran telah menghabiskan jatah usianya. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh aneh bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri. Bahkan perbuatan buruknya kian menjadi-jadi. Misalnya masih memperturutkan hawa nafsunya dengan berzina, padahal semestinya ia lebih jauh dari perzinaan karena dorongan syahwat telah menurun pada dirinya. Tentang orang yang tidak menyadari usia tua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sebuah peringatan dalam hadis berikut. Ada 3 golongan, Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, dan tidak melihat kepada mereka. Dan bagi mereka siksa pedih, orang yang sudah tua tapi berzina, penguasa yang suka bohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia dinilai dengan akhir kehidupannya, apakah menutup hidupnya dengan kebaikan atau keburukan. Maka pada masa tua atau seiring usia bertambah, seyogyanya seseorang semakin dewasa dalam mengarungi kehidupan dunia dan menyadari untuk memperbaiki diri dan meninggalkan hal-hal membuatnya merugi. Lantaran kematian bisa datang setiap hari tanpa menunggu kita bertaubat dan mensucikan amalan dan hati. Berikut ini ada ringkasan petunjuk amalan bagi orang yang sudah tua. Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib, fardu, merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Selain itu, amalan-amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Yang ketiga, menambah amalan-amalan sunnah. Yang keempat, banyak bertahmid, membaca istighfar dan bertaubat. Yang kelima, bersedekah. Yang keenam, memperbanyak amal-amal ringan tapi berpahala besar seperti berzikir dan membaca sholawat.
Yang ketujuh, rutin membaca zikir pagi dan sore. Membaca zikir pagi dan sore ditekankan di sini karena secara umum itu merupakan rutinitas Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi banyak keutamaan yang termuat dalam zikir pagi dan sore. Di antaranya terhindar dari golongan setan, amalan ringan berpahala besar, husnul khotimah, memperoleh syafaat Nabi SAW dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, tetap aktif dalam talabul ilmi. Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bila seseorang dipanjangkan usianya hingga 60 tahun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujjah atas dirinya dan menolak adanya alasan-alasan. Sebab dalam kurun waktu 60 tahun seseorang dipanjangkan usianya selama itu, ia dapat mengetahui ayat-ayat Allah. Apalagi bila seseorang hidup di negeri Islam, tidak diragukan lagi masa yang panjang ini menyebabkan seseorang tidak punya alasan lagi untuk membela diri bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dengan tetap menghadiri majelis ilmu, ia bisa mengejar ketinggalan bila di masa mudanya acuh tak acuh dengan ilmu dan amal soleh. Ilmunya menjadi bertambah dan otomatis ada kesempatan untuk mengamalkan ibadah-ibadah tertentu yang belum diketahui sebelumnya. Dan jika ajal datang kepadanya, ia dalam keadaan yang lebih baik, berada di majelis ilmu, mengulang-ulang ilmu atau mengamalkan ilmu. Yang kesembilan, rutin membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran menjadi salah satu lumbung pahala bagi orang yang rutin membacanya. Selain itu, kandungan Al-Quran yang ia renungi akan meningkatkan keimanannya terhadap kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan soleha. Gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah uraian ringkas tentang menyikapi masa tua yang akan mendatangi setiap manusia. Intinya dengan mengisi masa tua dengan amal-amal soleh dan menjalin kedekatan yang lebih intens dengan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan lari dari kenyataan yang datang, juga bukan dengan melawannya, karena usaha apapun untuk melawan fase tua hanya akan sia-sia belaka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk menggapai cinta dan ridhonya dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.